Halo, selamat datang di Sepots Talk About Business with Seto. Ya, kembali lagi dengan saya Ajeng Kalika selaku host di sini. Di sini saya sudah bersama General Manager dari Talkaward. Boleh nih kenalin diri dulu, Mas? Halo, saya Andre. Saya General Manager dari Talkaward. Nah, Talkaward. Apa sih Mas Talkaward itu? Oke, mungkin kita dari namanya dulu ya. Boleh. Talkaward itu berasal sebenarnya dari teman saya waktu itu. Saya ingin buat satu bisnis dan perusahaan gitu ya. Akhirnya dikasih nama, lu gimana orangnya, pribadi lu? Gua banyak omong, bacot gitu. akhirnya terciptalah Talko aja. Oke. Talko itu artinya Talk Company. Talk company. Iya, Talk Company. Memang dari yang suka ngomong gitu ya. Iya, talk. betul Oke. sekali. Talk Company dan wordnya itu sebenarnya itu salah satu harapan dari kita gitu ya, ingin mencoba untuk mendunia. Gitu, kurang lebih gitu. Oke, Mas Andre, aku mau tanya nih terkait Talkaward. Talkaward ini kan fokusnya ke social enterprise ya, Mas Andre? Betul. Kalau social enterprise itu sebenarnya apa sih? Mungkin banyak dari sobat-sobat SAC masih belum tahu dan awam terkait social enterprise. Yep. Oke, mungkin dijelasin dulu ya kalau apa definisinya dari social Boleh. enterprise. Social enterprise itu sebenarnya bentuk usaha yang mana emang kita berfokus untuk ke luar gitu, ke masyarakat. Ke masyarakat. Iya, nggak cuman di lini bisnis kita aja, tapi kita emang mencoba untuk berdampak ke masyarakat gitu. Jadi kalau ibarat ada 3 slot gitu ya, ada ini bisnis, di sini organisasi, kita ada berada di tengah-tengahnya. Kita memang fokus untuk berorganisasi dan berbisnis. Gitu. Kurang lebih sih kalau untuk social enterprise kayak gitu sih. Kalau domainnya untuk yang saya tangkap ya. Gitu. Emang, Itu kan berarti pengertian dari social enterprise. Yep, betul. Nah, penasaran nih kenapa Talkaward milih bisnis di social enterprise ini. Oke. Sedangkan kan saat ini banyak banget ya Betul. bidang usaha yang mungkin bisa lebih menjanjikan. Yep, betul. Gitu. Kenapa milih social enterprise? Kenapa social enterprise Yes. gitu ya? Mungkin ditarik sedikit, kita cerita dulu dari pertamanya Talkaward itu berdiri dan kenapa berdiri gitu ya. Kalau untuk Talkaward sendiri itu pertama kali berdiri di tahun 2019. By the way ini udah sekitar berarti 2 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun berjalan. Di tahun 2019 itu memang kita tidak ada terpikirkan untuk social enterprise, kita nggak terpikirkan untuk ngebuat satu perusahaan atau apa, enggak. Kita emang fokusnya adalah kita mencoba untuk membentuk satu komunitas aja pertamanya. Kita anaknya yang organisasi banget, tapi kita emang pengen mendapatkan uang dari sana juga gitu. Kita pertama di tahun 2019 kita uniknya kita untuk mencoba jual kupluk. Untuk jual kupluk kita beli beli kupluknya, brandnya kita ganti dengan nama kita, dengan tagline kita. Yang tadinya kosongan gitu, kita coba isi gitu. Oke. Biar itu terkesan dari produk Dari kita. Iya, kayak gitu Iya, kurang iya. lebih. Nah, itu lumayan berjalan lama gitu. Cuman emang karena mungkin bisnis musiman ya. Iya. Jadinya ya udah gugur gitu aja gitu. Ada di tahun 2020 pada saat Covid kita mencoba bisnis lagi tuh dengan konsep yang sama. Tapi bedanya produknya. Kita jualan masker waktu itu. Masker KN95 dan masker itu tetap dinamain juga dengan Talkaward. Iya, gitu. Jadi harapannya di masker itu kita bisa masukin ke toko-toko kelontong kayak gitu. Di seiring berjalannya waktu itu Covid ya, waktu itu 2020 ya. Betul. 2020 Covid itu sudah mereda. Kita mencoba, ada satu teman kita yang emang punya satu tempat coffee shop gitu ya. Dia mencoba untuk diadakan crowdnya di sana. Akhirnya kita bisa nih, kita bikin event. Dari jualan lanjut ke event langsung. Itu emang satu loncat sih. Cuman ya kita mencoba untuk memanfaatkan komunitas yang kita punya gitu. Itu eventnya itu ada di Bercengkrama di Bintaro. Ya, jadi emang itu kita bentuk event yang mana di situ ada komunitas juga, ada UMKM juga, dan ada si coffee shop itu sendiri. Gitu juga waktu itu kalau nggak salah ada pelaku seni deh, ada pelaku seninya juga. Jadi emang komunitas yang kita bawa tuh komunitas motor waktu itu. Wow. Iya lumayan lah, kita bikin event di situ 250 orangan lah. Wah itu banyak banget ya. Iya untuk makanya kita pun kaget gitu kan. Tadinya kita jualan gitu kan, tiba-tiba pas Ternyata bikin event. ketika beralih ke event, wow juga nih. Ya itu jadi kayak
apakah di sini jalan kita gitu. Berawal dari situ ya. Ya, berawal dari situ gitu. Setelah itu mungkin di event kedua kita lanjut karena kita mikir emang itu sangat membantu teman-teman kita juga gitu ya. Kita lanjut di event kedua itu ada di Lampau, di tempat coffee shop teman saya juga. Sama keresahan mereka, coba dibikin event di sini gitu, coba diramaikan gitu. Kita coba datengin kita coba bikin event tidak terlepas dari pelaku seni dan UMKM juga, kita tetap bawa juga. Di situ lumayan ramai juga. Itu event diadakan sekitar 3 hari kalau nggak salah, 3 hari apa seminggu gitu. Itu lumayan juga 250 orangan juga gitu. Wow. Dan itu jadi validasi untuk kita gitu. Kayaknya emang ini jalan kita gitu. Kita coba gitu untuk berjalan di sini. Ya akhirnya terbentuklah dari beberapa perjalanan yang tadi sudah aku sebutkan, akhirnya terbentuklah satu visi untuk membantu pelaku usaha dan pelaku seni. Itu dengan tagline Indonesia Local Movement. Indonesia Local Movement. Betul. Apa tuh maknanya? Indonesia Local Movement sendiri, kita ingin membantu setiap pergerakan dari anak muda khususnya anak muda di Indonesia gitu. Di situ juga yang akhirnya tercipta social enterprise tadi. Kita anaknya organisasi banget, kita pengen mencoba untuk menghasilkan juga. Jadi kita berada di tengah-tengah. Akhirnya kita mencoba untuk berdampak sama orang, untuk orang masyarakat. Akhirnya terbentuklah itu Indonesia Local Movement gitu, gerakan-gerakan yang kita support gitu, kita sebagai platformnya gitu. Menarik. Mulia banget loh itu. Itu benar Mulia banget. Banyak masyarakat Indonesia yang punya keinginan doang, tapi nggak berani action atau gerak gitu ya. Nah, semoga dengan adanya Talk Award ini bisa membantu para pelaku usaha, pelaku bisnis. Oke. Nah, balik lagi tadi terkait social enterprise ya, Mas Andre. Oke. Memang di Indonesia sendiri, menurut Mas Andre potensinya itu besar atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk masalah potensi sendiri sih ya emang aku lihatnya sih juga ini sangat besar untuk potensi ini. Karena kayaknya kalau mungkin aku juga kurang riset untuk para social enterprise lain gitu ya. Cuman ini potensinya sangat besar karena memang kenapa bisa potensinya besar itu berdasarkan dari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita buat. Karena semua yang kita buat itu emang untuk kita juga sebenarnya. Kalau semakin sedikit yang kita buat ya sedikit juga hasilnya. Betul. Tapi semakin banyak kita buat sesuatu ya, nggak cuman buat produk aja, buat event kah, buat buat karya seni kah, tapi yang paling banyak event sih memang khususnya iya. Ya itu memang akan menjadi untuk kita juga gitu. Dampaknya juga banyak ya. Betul. Kurang lebih kayak gitu sih. Iya sih, aku juga sudah lihat terkait social enterprise di Indonesia juga sekarang semakin menjamur, Mas. Jadi memang banyak orang-orang yang mau saling membantu nih, baik dari lingkungan gitu ya, banyak juga social enterprise. Karena kan kalau bukan kita siapa lagi gitu. Betul. Siapa lagi nih? Siapa tahu Talk Award juga bisa membantu banyak para pelaku bisnis untuk lebih grow lagi. Iya. Semoga bisa mendunia ya. Iya, mendunia. Seperti namanya Talk Award ya. Betul. Oke. Untuk komunitasnya pasti kan sudah banyak gitu ya, berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, terkait komunitas tersebut gimana sih pengembangan komunitasnya? Pengembangan komunitasnya mungkin kita kasih yang tadi ku bilang ya, kasih platformnya gitu. Platform. Iya, kita sediakan gitu, kita buat eventnya, kita buat rangkaian sistemnya, kerjasamanya gitu sih. Kebanyakan untuk yang kita lakukan pengembangannya seperti itu gitu. Kalau untuk dari dalam kita sendiri memang berkembangnya secara natural aja gitu. Emang karena basisnya organisasi dan bisnis yang dijadikan satu sih sebenarnya. Kalau pasti kayak gitu. Iya. Tadi kan sudah bahas juga ya Mas terkait event. Terus tadi pernah jualan juga, awal dari jualan sampai pindah ke event sampai akhirnya kita bikin social enterprise ini. Betul. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih yang sudah pernah dilakukan, project apa aja? Oke, untuk project berarti ya. Jadi mungkin dijelasin lagi sedikit. Talk Award ini ada tiga program utama. Itu ada Talco 4, Talco Studio dan Talco Event. Talco 4, Studio, dan Talco Event. Yap, betul. Berarti tadi event yang sudah dilakukan tuh maksudnya ke Talco Event gitu ya? Betul. Wah, menarik ya. Jadi
ada lagi nih anak perusahaannya. Betul. Semuanya saling bergerak gitu ya. Betul. Menarik. Dan harapannya memang yang tadi saya bilang, ketika emang kita ngebuat sesuatu, itu akan menjadi sesuatu juga untuk kita. Iya, setuju. Gitu. Pun buat orang lain kayak gitu. Semakin besar kita berbuat sesuatu, besar juga dampak positif. Betul sekali. Kayak gitu. Tuh, dicamkan ya teman-teman di tagline-nya tuh. Keren banget. Oke, lanjut. Tadi apa aja yang sudah dilakukan, Mas? Ada 3 program sebenarnya. Ada Talco 4, ada Talco Studio, dan Talco Event. Untuk sekarang, kita memang terfokus untuk di Talco Studio dan Talco Event. Oke. Si Talco 4, mungkin jelasin dulu kali programnya. Talco 4. Si Talco Studio ini memang fokusnya untuk sosmed optimize. Kita menyediakan layanan untuk branding, kita menyediakan layanan untuk pembuatan konten, kita menyediakan layanan untuk segala produksi kreatif, gitu. Kalau untuk yang event, kita menyediakan segala produksi event, konsep event, sampai ke eksekusinya. Itu kita bisa handle semuanya. Kalau yang Talco 4 kita fokus untuk edukasi. Oke. Edukasinya untuk siapa sih? Untuk para anak-anak sekolah, SMA atau SMK. Dan harapannya Talco 4 ini itu bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler di sekolahnya, gitu. Jadi emang yang basisnya kita ngajar tuh soal pembuatan event, dasar kepemimpinan, kayak gitu-gitu. Jadi emang kita pengennya emang ngebentuk satu ekosistem di sana lah, kayak gitu kurang lebih. Untuk yang program yang kita jalankan sekarang. Cuman kita sekarang emang terfokus sama Talco Studio dan Talco Event. Oke, dari project atau program yang sudah berjalan itu apa aja ya, Mas ya? Misal dari Talco Event gitu, kita pernah bikin project dengan tadi klub motor boleh tuh di spill. Yang event kita pernah yang tadi, benar itu yang di coffee shop. Yang kedua kita ada waktu itu sempat bikin event besar, cuman memang ada terkendala gitu ya. Event apa tuh? Masalah itu event bazar juga, bazar untuk UMKM dan musik dan ya seperti dengan patternnya kita lah, Indonesia Local Movement gitu. Cuman itu terkendala, akhirnya kita cuman sampai pre-event aja. Itu ada aerospace, di situ ada 3 konten edukasi, bazar dan seni. Abis itu kita juga pernah ngejalanin satu event gitu yang konsepnya coffee shop to coffee shop, yang harapannya kita bisa ngebantu UMKM dari teman-teman kita juga gitu, ngadain event di sana gitu. Itu ada sekitar 5 coffee shop kalau nggak salah kita muter-muter gitu. Untuk program event itu aja sih yang baru kita garap, karena emang harapannya di tahun kemarin kita terfokus untuk event yang besar itu, cuman memang mungkin terlalu fokus gitu ya, jadinya malah nggak mengalihkan fokus yang lain gitu. Kalau untuk Talco Studio sendiri kita fokusnya untuk social media optimize aja sih kayak gitu. Berarti yang belum berjalan tuh Talco 4 tadi ya? Iya, itu padahal program yang paling kita inginkan untuk berjalan gitu. Benar-benar pasti itu dibutuhkan sih. Iya, benar. Tinggal kalau butuh ekstrakurikuler ke Talco 4 aja ya. Udah ada nih Talco 4. Semua ada loh, kalau dipikir-pikir semuanya ada. Betul. Memang kita menyediakan semua layanan untuk masyarakat, kecuali layanan kebersihan ya. Oke. Itu kayaknya ada sendiri ya. Ada sendiri ya, ada. Kalau Talco event berarti sudah cukup besar ya, karena kan tadi sudah disebutkan juga dalam suatu event itu pesertanya ada kurang lebih 250 sampai dengan 300 ya. Betul. Itu besar banget loh, apalagi offline kan pasti ya. Betul, offline. Iya, karena sekarang tuh online aja orang males buat ikut gitu. Ini offline yang datang 250 orang, itu keren banget. Jadi mungkin nanti next kalau misalnya ada event lagi boleh nih diinfokan kepada sobat-sobat SAC loh. Pasti. Oke. Aku penasaran sebenarnya dari dibentuknya social enterprise ini oleh Talco World ya, end game-nya itu apa sih atau goals-nya kemana sih? Mungkin dari Mbak Ajeng juga tadi udah nyebut ya, semuanya ada nih layanan. Iya, benar. Gitu, dari Mas Andre jelasin ada ini, ada itu. Dan semuanya kok ini kayaknya yang dibutuhkan sama masyarakat Indonesia ya gitu. Betul. Event kayaknya nggak pernah mati. Betul. Gitu, pemerintah aja pasti bikin event terus menerus ya, ada programnya lah dari pemerintah gitu, ada budgetnya. Kemudian tadi Talco Studio ya sekarang sudah serba digital ya, pasti semua orang butuh. Talco 4 ya pendidikan gak akan pernah mati, akan selalu hidup gitu. Jadi kok semuanya ada sih gitu. Karena emang kita tujuan dan goals dari Talco World sendiri, emang kita emang pengen ngebentuk satu ekosistem. Kita pengen ngebentuk satu ekosistem yang dimana itu saling terhubung. Dari pendidikan tadi dibilang sama Mbak Ajeng nggak akan pernah mati. Kita bisa masuk di sana. Betul. Sebagai layanan
masyarakat jatuhnya kan. Betul. Dan dari social media optimize tadi kita bisa masuk dalam di sana karena emang sekarang udah serba digital. Kita bisa membantu para UMKM yang tadi kita sebagai targetnya. Setuju. Gitu. Dan di event tadi kita bisa membantu sampai ke teman-teman kita yang tadinya emang berusaha mencoba buka usaha cuma 3 sampai 6 bulan, kita bisa perpanjang itu. Enggak, lu bisa kok lebih dari ini gitu. Caranya kayak gini kita coba. Dari social media optimize, dari edukasinya, abis itu dari dari eventnya kita sediain gitu. Emang kita harapannya memang sesuai dengan tagline tadi lagi, Indonesia Local Movement. Gitu, memang gerakan untuk Indonesia. Gitu sih kurang Oke, jadi memang endgame-nya layanan yang semua yang dibutuhin sama masyarakat Indonesia ya. Betul. Jadi kalau apa-apa nyari ke Talk Award. Betul. Sampai ke tahap memang waktu itu dulu sempet juga pernah kita buat karena emang ini ambisius ya, kita ambisius gitu aja. Kita pernah buat marketplace. Enggak marketplace sih, terlalu besar ya, e-shop gitu. Tapi bentuknya masih web view, kita udah masuk ke dalam Play Store waktu itu. Oh ya? Iya, waktu itu. Cuman emang kita maintenance-nya biayanya mahal gitu ya, karena project ambisius gitu kan. Karena itu awal-awal ya. Iya, kayaknya terlalu meloncati proses gitu. Akhirnya ya udah kita coba kubur dulu. Memang next kita bakal sampai sana gitu. Oh, ada aplikasinya. Iya, kita coba. Wah, menarik banget. Gitu. Semakin mudah ya. Betul. Dan gak lupa nggak cuman UMKM aja. Di situ ada pelaku seni juga. Para pelukis, pemahat patung, pembuat lagu yang tadinya orang ngebuat lagu tuh kayaknya susah banget buat tenar. Ayo kita bikinin tempatnya gitu. Kita bikinin eventnya gitu. Kita bikinin sosial medianya. Gimana caranya kita bisa membantu pergerakan khususnya anak-anak muda Indonesia. Ya gitu sih kurang lebih. Wah, buat anak muda nih, sobat-sobat SAC nggak usah khawatir. Kalau nggak tahu harus realisasinya gimana nih, dibantu sama Talk Award. Platformnya nih. Berarti ya endgame-nya tadi balik lagi memang penyedia layanan yang memang dibutuhkan gitu ya sama seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dari Talko Forward tadi, Talko Studio dan juga Talko Event, betul ya? Ada 3. Nah, sebenarnya kalau peran social enterprise sendiri gitu, menurut Mas Andre, bagi masyarakat memang seperti apa? Kalau perannya mungkin tadi aku udah coba jelasin. Dari semua yang tadi aku omong kayaknya orang-orang sudah bisa ngebayangin gitu layanan, betapa banyaknya layanan yang bisa diisi. Meskipun nggak cuman layanan itu aja. Betul. Maksudnya masih banyak yang bisa diisi tapi kita nggak concern ke sana. Kita concern ke yang kita bisa aja. Dan Mbak Ajeng juga kayaknya nangkep gitu ya, layanannya kayaknya sangat dibutuhkan banget untuk sekarang, dari event, dari social media optimize sampai ke edukasi. Kita mau kenain juga gitu. Jadi kurasa sih memang sangat besar aja dampaknya gitu ya. Dan harapannya juga dapat respon positif dari para kolaborator kita, dari para masyarakat secara luas mungkin ya gitu, supaya Talk Award ini bisa jadi lebih besar dan lebih berdampak lagi di masyarakat. Pasti akan berdampak lebih besar. Pasti. Karena semuanya sebenarnya itu dibutuhkan loh. Apalagi pendidikan ya. Itu sih aku selalu kok kepikiran ya ke arah sana gitu. Oh itu kalau itu sih karena emang keresahan kita tuh. Karena kita ngeliat kayaknya mager-mager banget anak-anak sekarang. Betul. Jadi kayaknya bisa. Sekolah pulang. Iya sekolah pulang aja kayak apa nggak ada yang kurang di kehidupannya kalau cuman sekolah pulang aja. Kita bisa kasih edukasi, kita bisa kasih pengalaman lebih loh gitu sih mungkin kalau untuk edukasi. Itu memang kerinduan kita juga untuk ngejalanin yang edukasi itu sih sebenarnya. Sebenarnya setelah aku pikir-pikir semuanya berkaitan ya. Tadi kan sudah disebutkan mau ke arah edukasi. Mungkin sekolah-sekolah yang butuh guru gitu ya terkait ekstrakurikuler yang mereka butuhkan juga, nyarinya di mana sih? Nanti kan ada juga kan berhubungan dengan pelaku seni tadi ya sudah disebutkan. Bisa nah banget. Itu kan kembali lagi kita ada lah orangnya kayak gitu ya. Nah tadi memang ternyata nggak ada yang sia-sia loh kalau misalnya kita punya relasi yang banyak. Tadi kan kita mendirikan sebuah event gitu misalnya. Dari event kita kenal sana sini. Tadi aja pesertanya ada 200 sampai dengan 300 orang. Dari situ kita kenal satu sama lain, meningkatkan relasi. Nah dari situ kita beralih ke pendidikan nih. Di pendidikan misalnya sekolah A butuh ini, aku butuh pelaku seni ABC. Udah ada. Dari relasi mana? Relasi yang sudah kita bentuk di event tadi. Gitu. Dan sampai ke tahap nanti pencarian itu di satu pintu aja.
di aplikasi tersebut. Di aplikasi iya, setuju. Betul sih. Kayaknya memang harus dijalankan ya, Mas. Iya. Karena kalau ada aplikasi lebih mudah gitu. Betul. Buka HP semuanya ada. Semuanya ada, mau pilih apa ada. Tapi Iya. kalau emang brand kita fokus ke brand lokal sih. Iya, Pak ya. Oke, lanjut nih Mas. Mungkin banyak dari sobat-sobat SAC gitu tidak tahu social enterprise. Memang berdampaknya besar atau enggak sih gitu kan. Betul. Nah, dari Mas Andre sendiri yang sudah menjalankan bisnis ini, menurut Mas Andre apakah ini bisnis yang menjanjikan? Karena nih ya, ada juga dari orang-orang yang berkata, social enterprise mah nggak ada profitnya boy. Iya, Kan. Sorry nih, banyak orang pasti ngomong kayak gitu. Betul. Nggak ada profitnya, tapi setelah aku kulik nih ya sebelum podcast ini gitu ya, aku spill sedikit, ternyata social enterprise ini banyak loh profitnya loh. Bahkan ada loh Mas di Indonesia, mereka bikin sama nih, kurang lebih hampir sama kayak Talkoword, bikin social enterprise, mereka bekerja sama dengan pemerintahan. Ini dari sisi lingkungan ya, mereka banyak juga risetnya ya. Wah iya dong, Iya, keren, pasti dong, harus knowledge-nya banyak gitu. Iya. Sama karena kan tektokannya sama Mas Andre, knowledge-nya banyak banget. Iya, jadi mereka fokusnya ke lingkungan dan bekerja sama dengan pemerintahan. Gitu. Ternyata pemerintahan tuh ada program-program itu loh. Nah, itu bisa masuk. Betul. Gitu. Nah, ada budgetnya juga, kembali lagi bisa buat operasional. Betul. Dan dampaknya juga bisa buat mereka-mereka juga. Betul. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Andre sendiri gimana? Kalau sobat-sobat SAC asik ngebayangin kalau social enterprise itu kayak bisnis-bisnis yang jualan, itu sebenarnya iya mirip seperti itu. Iya. Tapi beda tipis loh. Tapi karena tadi sudah aku jelaskan di awal, mungkin ada 3 kotak gitu ya. Ini organisasi, di sini bisnis. Kita di tengah-tengah. Kita ingin berorganisasi, ingin bersosialisasi, tapi ingin juga menghasilkan. Jadi kalau bilang bisnisnya non profit akan jadi sayang, mungkin bisa dikulik lagi kayak Mbak Ajeng tadi. Kulikannya ternyata duitnya banyak guys. Banyak loh. Bayangin satu event 300 orang. Wah. Dan itu emang posnya di tengah-tengah, cuman uangnya ternyata ngumpul di tengah. Gitu sih. Dari organisasi dan dari bisnis. Iya. Tadi aja ada anak perusahaan 3. Dari sini, dari pendidikan dapat, dari event dapat, sosmed dapat. Iya. Keren. Jadi bisa disimpulkan sendiri lah. Jadi buat sobat SAC nih yang bilang ini non profit ya, jelas tidak. Ini jelas sudah tidak. Dibuktikan ya dengan Talkoword, ternyata profitnya cukup besar teman-teman. Dan teman-teman yang mau coba kulik kepo itu bisa untuk tanya-tanya ke Talkoword ya. Ada sosmednya nggak Mas? Ada Instagramnya Talkoword. Apa tuh? Jadi karena tadi aku jadi ada banyak sebenarnya Instagram. Ada 3, ada Talko Event, Talko Studio, Talko ID dan Talkoword, ada 4 malah. Oke. Ya jadi emang kalau sobat SAC ingin banyak tanya-tanya soal social enterprise, itu bisa tanya di Talko ID atau di Talkoword di Instagramnya gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke. Misalnya nih Mas case-nya ini ya. Aku atau sobat-sobat SAC ada UMKM. Minta dibantu gitu untuk bisa lebih dimajukan lagi nih, mau konsultasi nih, itu ke Talkoword berarti? Bisa kemana aja pokoknya. Soalnya aku lihat nih ya, aku lihat juga nih Instagram Talkoword tuh, di feed-nya nih banyak para pelaku bisnis gitu. Betul. Ya, ada brand-brand banyak gitu, jadi Talkoword ngebantu untuk nge-up itu jadi sebuah platformnya gitu ya. Nah itu kalau misalnya sobat SAC ada, itu langsung hubungin ke Talkoword aja berarti. Talkoword aja, sampai ke press release ya, untuk para musisi, mungkin untuk para seniman, seni lukis dan lain-lain, mau coba ngejual gitu ya di bisa banget dikirim ke Talkoword gitu, materi-materinya nanti kita coba bantu gitu. Oke, wah keren banget, mulia banget Mas Andre dan tim. Oke, terakhir nih yang ditunggu-tunggu, boleh dong Mas tips and trick pengembangan bisnis di social enterprise. Oke, mungkin kalau tips and trick sedikit banyak sudah aku singgung tadi di awal ya. Yang penting sebenarnya do something aja untuk get something gitu. Jadi emang kita harus melakukan aja demi mendapatkan sesuatu. Kita emang harus usaha gitu. Ya apa yang kita lakukan sebenarnya juga usaha. Betul. Cuman mungkin di sini karena di tengah-tengah kita jadi 2 kali usahanya. Tapi nggak perlu risau, nggak perlu takut. Kita akan mendapatkan apa yang kita mau juga sih sebenarnya kalau kita usaha.
Tadi kalimatnya do something get something. Yep, do something buat get sobat something. SAC jangan lupa do something get something. Biar kayak talk award. Iya, talk award. Walaupun dikira nggak ada profitnya, ternyata banyak duitnya. Diem-diem Mau aja tanya-tanya lebih lanjut langsung ke IG-nya. Boleh. Oke, jadi itu sobat SAC. Makasih Mas Andre. Terima Kita kasih, sudah Mbak dikasih Jen. kesempatan nih untuk berdiskusi. Yep. Mungkin sobat SAC juga jadi terbuka nih pikirannya yang tadi nggak tahu social enterprise itu apa, apakah menghasilkan atau tidak. Ternyata semua jawabannya ketemu nih di sini. Betul. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi di next event ya Mas ya. Ya, ditunggu. Oke, terima kasih Sobat SAC yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, sama subscribe. Bye. Bye.